Gue lagi mikir kalau jadi keong gimana ikautnya ya? Jadi ular gue bisa gini-gini. Jadi macan gini-gini. Bisa. Jadi keong gue ngapain? Makin random nih. Guys, ini adalah plus minus dari R3 Cruise versus R3 GX. Buat yang bingung, tonton ini ya. Check this out. Halo guys, balik lagi dengan gue Mahtum di Infomotif, channel otomotif paling ruhai jasa guys. Ruhai emang. Gue lagi ada di Suzuki Dewi Sartika lah ya. Yoi. Di tengah kota nih, Suzuki tengah kota di daerah Cawang. Yang mau datang ke sini boleh ketemu langsung sama Om Eko. Banyak yang bertanya ya? Banyak yang bertanya. Aku ini Mau beli R3 apa? Yoi. Ya gitu guys. Yoi. Yang nonton gue doain selalu sehat, kaya, sukses, bahagia. Amin. Jangan lupa komentar ya dan follow akun TikTok dan IG kita nih. Kapan-kapan gue mau coba live. Boleh. Biar kayak selebgram. Anjir dong ngapain ya, tapi boleh lah nanti dicoba ya. Nah ini adalah R3 Cruise sama R3 GX. Dua-duanya sama-sama mobil keluarga kelas low MPV dari Suzuki. Sama-sama pakai hybrid sebenarnya. Cuman banyak yang masih bingung. Jadi dari harga untuk yang R3 GX itu 286. Yoi. Yang ini 297, selisih kurang lebih 11 juta ya. Yoi. Itu sama kayak lu pilih mobil antara manual sama matic, biasanya juga selisih sekitar 11 juta. Makanya ketika ada yang beli R3 GX, apa nanggung ya 11 juta lagi gue dapat R3 Cruise dengan yang lebih lengkap gitu mainnya. Atau yang ini aja udah cukup. Nah ini balik lagi ke teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari value, lu boleh lihat langsung. Setidaknya kalau ngomongin tampilan, memang di R3 Cruise itu jauh lebih lengkap. Pasti. Kalau dimulai dari kap mesin sampai ke bagian perlampuan sama sih ya. Dia pakai proyektor juga, terus housingnya dan lain-lain sama, bahkan sampai ke bagian bawah fog lampnya pun sama. Bedanya di R3 Cruise ditambahin di RL. Dan yang paling mencolok itu ada di bagian grill. Nah, grillnya beda tuh. Sebenarnya bentuknya sama, dimensinya sama, tapi karena finishingnya berbeda, bikin kesan mobilnya juga jadi berbeda nih. Ternyata memang finishing itu tuh bisa bikin kesan yang beda banget tuh guys. Dan dilengkapi lagi di R3 Cruise dengan ditambahin body kit yang bikin mobilnya jadi kelihatan tambah sporty. Makanya orang mikir, aduh nambah 11 juta bisa dapat lebih lengkap. Nah itu balik lagi ke teman-teman. Kalau ngomongin plus minus di sini lebih lengkap, di sini agak kurang, tapi harga 11 juta. Penambahan model finishing, terus DRL sama body kit, worth it nggak gitu? Ke bagian samping deh. Dari kaki-kaki juga udah kelihatan banget nih bedanya. Dia pakai ukuran ring 15, dua-duanya sama ukurannya. Beda finishing dari velgnya. Di R3 Cruise kelihatan lebih sporty. Sama-sama two tone polish machining, tapi di sini palang-palangnya terasa lebih banyak dan atraktif gitu. Di sini lebih sepi ya, karena di sini banyak banget. Nah ini balik lagi ke selera sebenarnya. Pengereman sama-sama pakai cakram, di bagian atasnya polos, emblem-emblem, dan di sininya untuk spionnya dia sudah ada lampu sena dan pelipatan sama-sama sudah auto folding. Ke bagian sini aslinya mah kayak gini ya men. Belum ada talang air. Ini mau udah ditambahin karena ini mobil test drive lah kalau nggak salah. Udah tambahin, tapi kalau beli sama Om Eko begini lo pasti juga nanti ditambahin guys. Tenang aja. Handle pintu chrome, akses smart entry, tidak ada set body molding. Nah lihat di R3 Cruise bagian sampingnya juga ada body kit. Ke bagian belakangnya sama, perbedaan velg sama seperti yang depan. Jadi di bagian samping kesimpulannya perbedaan di velg, body kit. Itu aja sih. Di bagian belakang nih masih ngomongin plus minus antara R3 Cruise dan R3 GX. Nah, ini ada yang menarik nih guys. Ini jadi pertimbangan juga kayaknya nih ya. Aslinya di R3 GX itu belum ada rear upper spoiler. Betul. Kalau R3 Cruise emang sudah ada aslinya. Di sini belum ada. Nah, kalau beli sama Om Eko kayak tadi talang air, rear upper spoiler itu ditambahin guys. Jadi mobil ini secara tampilan itu udah lengkap lah aksesorisnya. Jadi nambah value nih si R3 GX. Terus high mount stop lamp, washer, defogger, LED bar untuk stop lamp itu sama. Terus ada kamera parkir. Terus ke bagian bawah sensor parkir, mata kucing. Nah, perbedaannya hanya ada di bagian sini nih. Body kit di R3 GX nggak ada. Tapi kan kalau yang ininya udah ditambahin mah di atas juga udah kelihatan rapi. Nah, makin galau nih yang mau beli R3 Cruise. R3 GX dilengkapin juga jadi tambah keren. Bisa save money 11 juta. Nah gitu. Tapi pertimbangannya belum sampai di situ. Kita lihat engine-nya dulu kali. Nah guys, ini engine-nya nih. Kalau untuk kap mesinnya di bagian bawah tuh sama-sama udah pakai peredam dan dicat dasar, jadi udah rapi ya. Untuk mesinnya, si R3 Cruise pakai mesin 1500 cc 4 silinder, penggerak depan, pakai transmisi otomatis konvensional, outputnya di 105 PS, 138 Nm. Pakai hybrid dengan baterai 10 ampere. Yoi. Di R3 GX sama. Bedanya baterainya 6 ampere ya. Yoi. Lebih kecil aja. Tapi kurang lebih feel berkendara dari sisi engine ya, itu pasti akan sama-sama aja sih kayaknya. Betul. Nggak ada perbedaan yang berarti lah. Cuman kalau ngelihat konteks sekarang teman-teman yang mungkin mau pada
jalan-jalan untuk liburan atau lebaran dan lain-lain ya men. Yoi. Dua-duanya ini cocok-cocok aja sebenarnya. Mesinnya masih cukup mengakomodir untuk masukin 7 orang penumpang plus barang-barang dan lain-lain. Yang paling penting adalah harganya kira-kira lebih gede mana nih value-nya? Kita tanya langsung sama Om Eko. Ayo. Nah guys, sekarang kita langsung ngobrol sama jagoan di Suzuki Dewi Sartika Cawang sama Siap. Om Oke. Iya, sehat Om. Iya. Om Oke kan? Om Eko. Oh Eko. Om, Iya. gue mau nanya langsung dulu. Harganya? Harga kita di R3 GX nih, yang Matic ya Om ya. NIK 2024. Masih ada? Masih ada, semua NIK 2024 nih Om, dua-duanya. Oke, berapa? Nah, ini untuk ini R3 GX 286 800 Om. Turun? Turun, tapi belum diskon. Itu belum diskon? Belum diskon. Oke. Dan ini 297 sekian. Tapi belum potong diskon. Itu harganya lebih rendah dari harga sebelumnya, bener nggak? Betul sekali. Dua-duanya sama-sama besar diskonnya Om. Kenapa Om harganya bisa turun? Karena subsidi Om. Ya dapat insentif dari pemerintah ya? Ya betul, 3%. Untuk mobil hybrid. Makanya sekali. saat ini waktu yang tepat banget buat teman-teman yang lagi cari mobil keluarga, cari yang hybrid, dapat insentif tambahan. Betul sekali. Jadi benefitnya tambah banyak ya? Tambah banyak sekali. Ngomongin unit 2024, pasti diskonnya gede banget nih. Wah, banget Om. Kalau Ya. itu mah jangan tanya Om. Oke, jadi harga yang tadi Om Eko sebutin, teman-teman bisa dapetin jauh lebih rendah lagi. Jauh lebih rendah. Beneran, Betul. pegang omongan gue guys. Langsung kontak Om Eko, tanya netnya berapa. Iya. Sekalian nanti minta dihitungin kalau mau kredit ya, Kredit simulasinya. bisa. Kalau Karena itu. semua bisa ya? Semua bisa, dari DP minim, Ya. tenor panjang, instant approval juga bisa Om. Apapun konsep kreditnya, Apapun, DP minim, apapun itulah, pokoknya kita bantu semuanya. se-fleksibel mungkin ya. Betul. Jadi buat teman-teman yang seumpama, oh Om, saya pengen pakai metode yang ini, bisa. Bisa. Apapun lah ya. Apapun. Nggak usah kita sebutin detail satu-satu lah. Detailnya nanti di WA aja Om. Nah, Enaknya, teman-teman bahkan gitu. kalau udah punya hitungan mau diadu boleh. Boleh banget. Bisa Kalau ya? itu mah bisa banget kita mah. Bisa dikasih yang lebih murah nggak nih? Wah pasti Om, apalagi Nah. itu bonus nggak berkurang, angsuran lebih rendah lagi. Itu kan kelengkapan kayak talang air dan rear upper spoiler, Ya, itu beneran bisa dikasih Om? Sama Bisa dikasih tanpa mengurangi Diskon? Angsuran nggak tinggi itu beda hal gitu ya? beda hal itu. Itu emang dikasih dari Om Eko? Betul, dari pribadi saya. Nah, dari pribadi saya. Itu. Tapi intinya emang teman-teman bisa dapat benefit banyak tuh. Udah mah diskon gede nggak dikurangin, ditambahin aksesoris. Atau kalau teman-teman punya request tertentu, diobrolin aja di awal ya. Betul. Nanti biar Om Eko yang kondisikan teman-teman maunya yang kayak gimana gitu ya. Betul sekali. Oke Om, masih ngomongin kredit nih Om. Kalau seumpama teman-teman yang datanya kurang bagus, Oke, nanti kita bantu Om. Di awal kita obrolin aja. Seperti apa kendalanya. Nanti saya obrolin ke pihak leasing seperti apa. Mekanismenya, jalan keluarnya Om. Pokoknya terbaik deh. rumahnya masih ngontrak, Bisa. KTP-nya mungkin KTP daerah. Itu bisa dikondisikan. Bisa Gitu. dikondisikan. Jadi kendala-kendala itu sama Om Eko bisa diatasin lah ya? Bisa. Oke, Om, kalau mau tukar tambah metodenya gimana? Kalau tukar tambah kita terima semua brand Om. Nanti kalau mau dipakai terlebih dahulu silahkan, mobil lamanya nanti tinggal nunggu mobil barunya juga boleh. Oh, jadi biarpun Gitu. mobil lamanya statusnya sudah terjual nih, udah deal. Kalau mobil baru belum datang, mobil lamanya pakai aja. Pakai aja, pokoknya opsional nanti gimana enaknya sih. Nah. Pokoknya yang terbaik, pokoknya nilainya tinggi dah. Dikondisikan untuk bisa dapat harga yang terbaik lah ya. Betul. Dan ini semua resmi langsung dari Suzuki ya. Iya sekali. Om, kalau test drive gimana? Test drive kita semua unit ada nih Om. Test drive R3 GX, Baleno, Espresso, XL7, Grand Vitara, ada semua Om. Pilih aja. Nanti biar disiapin sama Om Eko, mau datang ke sini boleh atau Om Eko yang ke sana gitu ya? Betul. Nah, Om, service warranty nih, gratis-gratisannya apa aja? Kalau gratis seperti oli ya, filter oli, gasket oli, busi sebanyak itu 30 bulan atau 50.000 km. Di semua bengkel resmi berlaku ya? Berlaku, per kelipatan 10.000. Ini kan momennya mungkin orang-orang masih ada yang pengen keburu untuk Oh iya, liburan, Pulang lebaran, pulang kampung, apapun itulah namanya mobil keluarga kan bisa difungsikan macam-macam. iya. Kalau mobilnya mungkin lu bisa datengin cepat. Bisa. Nah, pertanyaannya STNK-nya gimana? STNK nanti kalau dari saya ada namanya plat bantuan Om. Plat bantuan? Iya, plat bantuan itu resmi. Dibikinin plat, tak. Enggak, dibikinin resmi dari Polda Om itu. Oh, plat Gitu. sementara. Plat bantuan, coba tuh. Pokoknya nanti pemesanan saya kasih.
Oke, Gitu. tuh. Ini jadi solusi ya, guys. Jadi solusi. Jadi buat teman-teman yang emang lagi pengen waktunya kan dikit lagi nih mau mudik dan lain-lain. Jadi beli mobil baru bisa benar-benar dipakai. Jadi nggak cuma nongkrong di rumah ya. Iya, Karena belum ada surat-surat, tapi Om Eko bisa disediain ya. Betul, dan nggak usah worry di jalan Om. Nah, Aman itu. betul. Jadi kalau STNK aja belum jadi, ada solusi lah dari Om Eko. Siap, Tenang aja. bisa, Om. Sama Om Eko mah dipermudah apapun ya. Amin. Om, kalau tadi kan bonus-bonus mah udah ya. Udah. Kalau ada yang pengen lihat katalog digital Om. Ada kita Instagram Om. Oke. Itu Suzuki Trada.ckt. Nah, ada di bawah situ bisa Ya. visit ke situ, atau kalau teman-teman pengen ya nanya-nanya simulasi dan lain-lain, fast respon ke WA atau IG. IG. Boleh. Boleh juga. Boleh Di juga. IG lu balas-balasin juga. Bales. Apapun Om, balesin. apapun. Pokoknya mah dimanapun kalau kontak Om Eko pasti di respon cepat. Iya, pasti. Ada lagi yang mau sampaikan Om? Sudah Om, cukup Om. Cukup? Cukup. Oke, kalau gitu makasih banyak Om. Makasih banyak, Om. Itu WA dan telepon dari teman-teman. Kita lanjut review lagi ya guys. Ya. Berdasarkan obrolan kita tadi sama Om Eko, sebenarnya mau tipe GX ataupun yang Cruise yang teman-teman mau beli, sekarang timingnya lagi tepat banget untuk beli mobil yang hybrid-hybrid begini. Betul. Karena dapat insentif tambahan lah dari pemerintah ya. Betul. Jadi harga mobilnya jadi lebih murah. Makanya harga on the road turun tuh jarang-jarang banget tuh. Hampir nggak pernah malah. Dan ini karena dapat subsidi insentif tambahan, jadi turun, value-nya jadi tambah gede guys gitu. Nah sekarang kita masih cari masalah plus minus antara Cruise dan GX. Di bagian eksterior tadi udah, di bagian interior Cruise ini memang tampilannya yang dicari sportinya lah ya. Sporty. Joknya dia bahannya bahan full fabric emang, tapi motifnya beda-beda dan ada jahitan merah, itu menandakan mobil ini memang nyari kesan sporty tuh. Di bagian door trim dia ada karbon sampai ke bagian dashboard, pakai karbon gini sama merah-merah itu arahnya ke arah sport itu. Termasuk di bagian setir, kulitnya itu jahitannya juga merah. Dia flat bottom ya, jadi kelihatan tambah sporty aja sebenarnya. Pencet-pencetan juga lengkap. Ada steering switch untuk cruise control di bagian kanan, ada untuk pengaturan audio di bagian sebelah kiri termasuk Bluetooth dan teleponi. Nah, di sini tuas lampunya sudah auto, jadi bukan cuma proyektor aja nih, tapi auto juga di sini, auto headlamp. Pengaturan wiper di bagian sini guys. Overall lengkap sih. Kalau untuk fitur-fitur juga karena dia mobil hybrid, jadi memang lengkap lah menurut gua. Di speedometer tuh di bagian tengah ada MID yang cukup gede untuk indikator hybridnya ya. Di sini ada pencet-pencetan kayak engine start stop, ada automatic idling start stop, ada electric stability program, dan ada untuk matiin DRL. Jadi DRL-nya optional, bisa dimatiin atau dihidupin. Ada juga di sini fitur hill hold control yang bikin mobilnya nggak mundur ke belakang ketika ditanjakan. Terus audionya juga di sini udah lengkap ya. Dia bisa terkoneksi ke smartphone, konsepnya sudah floating, AC-nya juga sudah digital dan auto climate. Dan di sini cup holdernya terintegrasi sama AC, jadi bisa nahan minuman, bisa tetap dingin tuh. Nah ini nih automatic konvensionalnya yang begitu direkomendasikan. Dari gua juga ya, gua merekomendasikan automatic konvensional ini, nice lah. Handbrake mechanical, tidak ada glove box. So far sih ini cukup lengkap ya men. Yoi. Untuk kelas low MPV. Sekarang kita lihat yang ada di GX, apakah tetap plus atau minus. Nah guys, gua ada di dalam mobil R3 GX, kita mau cari plus minusnya dibandingkan dengan yang R3 Cruise tadi ya. Minus yang pertama, ini gue mundurin dulu, kayaknya dekat banget. Nih yang habis nyetir mobil ini kakinya pendek. Wah, astagfirullah. Nggak, maksudnya terlalu dekat. Tapi biasanya emang kalau orang baru belajar men, dia tuh dekat banget. Termasuk gue juga sama dulu gitu tuh. Lu juga iya nggak sih? Enggak. Enggak, oke lah. Gue kira semua sama. Minusnya nih yang pertama, setirnya kebalik. Jadi dia bukan flat bottom men. Wow. Top button. Top bottom, flat atau top itu atas bawah. Salah. Top flat. Tuh. Enggak ding bohong. Ini sore diputerin aja. Di monitor spoke ada kulit-kulit juga dan jet-jetan, tapi jetannya nggak merah ya, nggak red stitching. Oh, anjay. Nah, di sini joknya sudah pakai sarung jok. Wah, karena ditambahin. Yoi. Aslinya mah belum pakai bahan fabric juga, tapi tanpa jet-jetan merah. Nah, kalau kayak gini-gini nih, sarung jok dan lain-lain, teman-teman opsional lah. Nanti bisa ngobrol sama Om Eko gimana caranya biar bisa dapat kayak gini. Mungkin bisa cuma-cuma juga ya. Di bagian door trim sampai ke bagian dashboard itu tetap dikasih aksen wood panel. Bedanya di sini nggak karbon karena kayaknya yang dicari bukan sportinya nih di sini, tapi lebih ke elegannya gitu. Homey gitu. Di bagian sini tetap sama, ada penyangga bahan fabric gitu yang empuk-empukan untuk armrest. Di bagian setir juga sama nih, dia pakai wood panel. So far sekilas ini dari tampilan Sama wae. sama wae, iya. Bener emang. Sama aja, beda di desain dari, bukan desain ya, finishingnya aja ya, berbeda pilihannya itu.
menyesuaikan konsep. Cruise control ada, audio steering switch ada, Bluetooth teleponi, auto untuk lampu. Ini juga lampunya sudah auto ya, headlampnya ya. Terus wiper, engine start stop, automatic idling start stop, electric stability program, hill hold control. Oh, di sini tidak ada DRL karena emang nggak ada DRL. Itu minusnya satu. Pengaturan speedometer sama persis, ada MID untuk indikator hybrid. Head unit sama, floating, terkoneksi ke smartphone juga. Nah ini auto climate juga sama, digital. Terus cup holdernya juga terintegrasi sama AC. Automatic konvensional untuk transmisinya sama, handbrake mechanical, tidak ada glove box. Sama ya? Sama. Jadi di bagian interior gue bisa simpulkan minusnya untuk GX hanya tidak ada DRL aja. Ya men? Yoi. Sisanya ya finishing ini kan sama wood panel, beda konsep aja. Kalau ini wood panel kayu, kalau di sana modelnya yang karbon. Terus kalau untuk dimensi, gua nggak harus jelasin karena pasti sama persis ya men. Yoi. Total bisa untuk nampung 7 orang penumpang plus barang. Di belakang juga bagasinya bisa rata bagasi, bisa buat tiduran juga. Dan gue sering cobain ya, di belakang itu kalau dimundurin, dilihatin ke pemandangan tuh buat nyantai enak banget guys. Ini mobil emang mobil keluarga dan cocok banget untuk dipakai liburan bersama keluarga, ramean. Oh ini pasti seru banget. Dan jangan lupa karena ini pakai hybrid pasti irit banget. Jadi kalau plus minus antara Cruise dan GX, ya berarti tinggal di beberapa kelengkapan. Nggak banyak. Tapi emang cukup kelihatan ya karena sifat-sifatnya yang estetis. Seperti body kit, finishing gitu yang bikin kesan mobil aja jadi berbeda. Tapi ya selisih 11 juta lumayan ya. Lumayan. Motor baru bisa dapat tuh nambah sedikit lagi ya. Bisa dong. Nah ini kembali ke teman-teman. Yang pasti kalau beli mobil hybrid sekarang waktu yang paling tepat karena dapat insentif tambahan tuh dari pemerintah. Langsung kontak Om Eko aja, ditambahin lagi sama dia pasti promo-promonya, kelengkapannya juga. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse juga boleh, nomor gua ada di deskripsi. All produk, all merek silakan aja. Nggak harus selalu otomotif. Yang belum follow aku, medsos kita ada di bawah sini guys. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk.